Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya mau membahas soal OSNK tingkat SMP tahun 2025 untuk materi gerak dan gaya. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama adalah sebuah benda berada di dasar bidang miring licin dengan kemiringan 30 derajat. Benda itu diberi kecepatan awal sehingga bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter sebelum memulai bergerak turun. Jika percepatan gravitasi G, ini berarti ya ada G di sini, G, kecepatan awal benda itu adalah titik-titik. Nah, diketahui sin 30 derajat itu sama dengan 0,5 dan cos 30 derajat itu sama dengan 0,5 akar 3 atau setengah akar 3 ya. Nah, ini konsep yang digunakan apa nih? Kok ada 30 derajat segala ada kemiringan ya? Nah, ini adalah materi tentang gerak, gaya pada bidang miring ya. Nah, konsep yang digunakan adalah seperti ini. Jadi ketika ada benda di bidang miring, nah itu ya, setiap benda itu kan pasti memiliki gaya berat ya, gaya berat arahnya ke bawah. Nah, ketika dia berada di kemiringan, ini sudut tetanya ya. Nah, maka gaya berat ini akan terurai menjadi dua. Yang ini di sumbu X sebutannya ya. Nah, sehingga berat di sumbu X itu besarnya adalah W dikali sin theta. Kemudian di sumbu Y-nya beratnya adalah W dikali cos theta. Jangan lupa W ini nilainya adalah M dikali G, massa dikali gravitasi. Berarti di sini ini massa dikali gravitasi dikali cos theta. Yang di sini massa dikali gravitasi dikali sin theta. Nah, kemudian di sini juga ada membahas tentang V0. Kalau di rumus ini kan nggak ada V0 ya. Nah, ada V0 VT itu konsepnya adalah gerak GLBB ya. GLBB itu ada VT sama dengan V0 plus setengah ada VT sama dengan V0 plus AT. Ada S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Nah, dari soalnya kalau digambarkan tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi, awalnya berada di bawah, kemudian dia bergerak ke atas ya. Bergerak naik sejauh 1 meter. Berarti ini S-nya ya. S-nya ini adalah 1 meter. Kemudian sudutnya ini 30 derajat. Gitu kan ya. Nah, di sini kita cari kata kunci dulu ya. Nah, di sini ada kalimat, benda itu diberi kecepatan awal. Berarti di sini ada V0 ya. Ada V0, diberi kecepatan awal. Kemudian, sehingga benda bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter sebelum bergerak turun. Nah, ketika benda bergerak naik, dia akan bergerak semakin melambat, melambat, melambat. Kemudian berhenti, baru kemudian dia balik turun, meluncur ke bawah. Nah, ketika benda ini berhenti dan akan bergerak balik, itu berarti V-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan awal, di sini akhir. Maka di sini berarti VT-nya nilainya sama dengan 0. Ini ditanyakan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita uraikan ini nih. Yang ini tadi. Ya. Berarti di sini ada W. Nah, yang di sini ada WX. WX ini besarnya adalah M dikali G dikali sin tetanya 30 derajat. Nah, di sini ada WY ya. WY besarnya adalah M dikali G dikali cos theta ya. Yang ini besarnya M dikali G gitu kan ya. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah V0. Kalau kita lihat V0 ya, V0, maka kita akan pilih yang dari sini. Kalau kita lihat dari data yang ada, V0-nya dicari, kemudian ada VT, maka ada S ya, ada S 1 meter, maka kemungkinan yang bisa kita pakai adalah yang ini. Ya, yang ini. Kenapa yang ini? Karena S yang udah ada, VT-nya udah ada, tinggal V0 sama A-nya yang belum ada.
Nah ya, kita pakai yang itu, jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya, 2AS. Nah, sekarang kita masukkan tuh nilainya. VT-nya nilainya 0, ya. V0 dicari, kemudian 2A, S-nya bernilai 1. Nah, ini sekarang kita cari A-nya. Nah, untuk mencari A ini gimana? Nah, ini lupa sebenarnya di sini di gaya ini selain ada ini ada hukum Newton satu. Hukum Newton satu itu sigma F sama dengan 0. Kemudian ada hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sini kan A ya. Untuk yang hukum Newton satu ini berlaku untuk kalau geraknya GLB. Hukum Newton 2 ini berlaku untuk geraknya GLBB. Kalau di sini kan tadi geraknya bendanya bergerak naik, kemudian diperlambat, artinya kecepatannya berubah. Berarti dia GLBB kan ya. Nah, maka di sini kita akan mencari A-nya ini menggunakan hukum kedua Newton. Ya, yaitu ini kurang sigmanya ya. Sigma itu artinya resultan ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita masukkan nih. Kan bendanya bergerak naik ya. Bendanya bergerak naik. Nah, ketika benda bergerak naik ini, gaya yang mempengaruhi gerak benda itu adalah Wx. Yang ini kita abaikan nih. Karena bendanya kan bergerak bidang miring ini kan ya. Berarti gaya yang mempengaruhi hanya yang sejajar dengan bidang miring, yaitu Wx. Karena geraknya ke atas, ya, geraknya naik, Wx-nya ini turun, ya, arah sebaliknya, berlawanan arah gerak, maka Wx-nya ini bernilai minus. Sehingga jadinya minus mg sin theta, sin 30 derajat sama dengan m dikali a. Nah, kalau kita lihat di sini ada m, maka ini bisa kita coret. Nah, maka dengan memasukkan nilai sin 30 derajat, karena di sini jawabannya minta dalam bentuk G ya, berarti G-nya ini nggak diuraikan jadi 10 meter per second kuadrat ya. Jadi biarin aja dalam G, jadi sin 30 derajat itu sama dengan setengah, maka minus G dikali 0,5 sama dengan A. Nah, singkatnya A-nya itu adalah minus 0,5 G meter per second kuadrat. Nah, udah dapat nih A-nya. Sekarang kita balik ke yang awal tadi. Nah, jadi ya 0 dan 0 kuadrat plus 2. Nah, ini tadi kita masukkan minus 0,5 G dikali 1. Maka hasilnya seperti ini nih. 2 plus 2 dikali minus 0,5. Maka hasilnya adalah minus G. Nah, ini tinggal kita pindah ruas. Maka G sama dengan V0 kuadrat. Maka V0-nya sama dengan akar G meter per second ya. Ini kurang. Meter per second. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang ke yang berikutnya. Sebuah bola ditarik vertikal ke atas dengan tali pada kecepatan tetap 1 meter per second. Ketika posisi bola 4 meter di atas lantai, tali putus. Bola menyentuh lantai setelah berapa detik sejak tali putus. Anggaplah kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jadi yang kita analisis itu adalah mulai tali putus hingga bola sampai di tanah. Ya, berarti ketika bolanya jatuh yang kita analisis ya. Nah, ini adalah tentang gerak vertikal. Ya, konsep yang digunakan adalah seperti ini. Gerak vertikal itu sebenarnya bagian dari gerak lurus berubah beraturan ya. Gerak lurus berubah beraturan. Kita ambil satu contoh di GLBB itu kan rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus GT gitu kan ya. A ding. A. Nah, di sini nilai A-nya ini diganti dengan gravitasi yang nilainya minus G. Karena gravitasi itu arahnya selalu ke bawah ya. Jadi minus G. Nah, kemudian yang berikutnya adalah delta H ini menggantikan S. Ya, menggantikan S. Jarak. Nah, ini yang membedakan antara GLBB dan gerak vertikal. Nah, kemudian perjanjian tandanya adalah ketika benda bergerak turun, arah ke bawah, berarti V-nya itu bernilai negatif. Kalau arah ke atas, berarti V-nya bernilai positif. Nah, kalau digambarkan, itu kurang lebih gerakan yang diceritakan dalam soalnya seperti ini.
Jadi bola ditarik ke atas, seret, sampai ketinggian 4 meter, bola ini jatuh ya. Jadi ditarik ke atas dengan kecepatan 1 meter per second ya. Nah, berarti posisi awalnya di mana? Nah, di sini kan yang kita analisis adalah ketika dia bergerak jatuh. Berarti posisi awalnya ada di sini. Nah, berarti di sini adalah V0. V0 tadi kan arahnya ke atas karena dia ditarik ke arah atas ya. 1 meter per second ke arah atas berarti V0-nya bernilai positif. Nah, H0-nya berapa? H0-nya berarti ini ya. H0-nya adalah 4 meter. Berarti ini adalah posisi akhir nih. Berarti HT-nya adalah 0 karena dia sampai di tanah. Nah, ini dia bergerak jatuh berarti di sini akan ada VT. VT arahnya ke bawah. Nah, VT di sini tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian yang ditanya adalah waktunya. Dan jangan lupa di sini ada gravitasi itu nilainya 10 meter per second kuadrat. Nah, dari data yang ada ini, kan yang ditanya itu adalah T kan ya. Yang ditanya adalah T. Maka rumus yang paling dekat yang bisa kita pakai itu adalah yang atas. Nah, kita pakai persamaan yang ini. VT sama dengan V0 dikurang GT. Ya. Kita masukkan angkanya ya. VT-nya tidak ada, V0-nya 1, gravitasinya 10 dikali T. Nah, sekarang kita yang yang ditanyakan terakhir kan yang ini ya, T-nya ini. Nah, kita harus mencari VT. Nah, kalau kita lihat data yang ada, ya, VT ini, kita bisa cari menggunakan persamaan yang VT kuadrat. Ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G dikali delta H. Kita masukkan angkanya ya. V0-nya ada, 1 tadi ya. Masukkan angkanya, 2, gravitasinya 10, dan delta H-nya minus 4. Kok minus 4? Delta H ini adalah selisih ketinggian. Tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Ya. Tinggi akhirnya kan 0. Tinggi awalnya tuh 4. Jadi 0 dikurang 4, makanya dia minus 4. Kita lanjutkan prosesnya. Ya. VT kuadrat sama dengan 1 plus 80, sehingga VT kuadrat nilainya 81. VT berarti sama dengan 9 meter per second ke bawah. Ya. Loh, VT-nya di sini nilainya positif. Ya. Padahal di sini kalau positif itu kan harusnya ke atas, tapi ini ke bawah. Nah, ini karena faktor VT-nya di sini kuadrat, ya, faktornya kuadrat. Jadi di sini kita beri tanda saja secara manual. Karena dari sini juga sudah kita tahu bahwa VT itu pasti arahnya ke bawah. Karena yang kita analisis itu adalah jika bendanya bergerak jatuh, ya. Maka di sini saya tulis VT sama dengan 9 meter per second ke bawah. Nah, untuk perhitungan selanjutnya VT-nya kita buat menjadi minus. Jadi VT sama dengan minus 9 meter per second. Nah, kita kembalikan ke persamaan yang awal. Masukkan angkanya, minus 9 sama dengan 1 dikurang 10 dikali T. Ya. Satunya pindah ruas ke sini, maka menjadi minus 10 sama dengan minus 10 T. Maka T-nya didapat nilainya adalah 1 second atau 1 detik. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang sama, soal yang ini, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu kita akan menggunakan rumus delta H sama dengan T0 dikali T minus setengah GT kuadrat. Nah, kita langsung saja ya. Jadi rumus yang kita pakai itu adalah delta H sama dengan V0 dikali T minus setengah GT kuadrat. Kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. Delta H-nya itu ada minus 4, tinggi akhir kurang tinggi awal, jadi 0 dikurang 4 ya, minus 4. V0-nya 1, positif ya, kemudian dikali T, dikurang setengah, kali 10 kali T kuadrat. Nah, ini kita bisa coret menjadi 5, maka hasilnya menjadi seperti ini. Minus 4 sama dengan T dikurang 5T kuadrat. Nah, sekarang yang di sebelah sini kita pindahkan semua ke kiri ya. Maka minus 5T kuadrat itu akan menjadi plus, kemudian T ini akan menjadi minus, sehingga menjadi seperti ini. 5T kuadrat minus T dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan di matematika itu dikenal dengan persamaan kuadrat.
Nah, dalam persamaan kuadrat itu kan ada penulisannya seperti ini. X kuadrat ditambah BX ditambah C, nah itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X ini, kita bisa menggunakan pemfaktoran, ya, yaitu X, nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, gitu kan, sama dengan 0. Nah, berdasarkan ilmu yang baru saya dapat beberapa menit yang lalu, nah itu ada trik untuk cara mencepat pemfaktoran, tapi untuk kasus khusus. Jadi caranya seperti ini. Kalau A ditambah B ditambah C itu nilainya sama dengan 0, maka kita bisa memperoleh T-nya itu sama dengan 1 atau T-nya sama dengan C per A. Nah, ini saya belajar, kalian juga belajar ya. Nah, ini hanya untuk kasus khusus ya. Nah, kalau kita lihat dari di atas ini, maka A ini kan berarti nilainya yang 5 ya, 5. Kemudian yang B ini kan 1 ya, B-nya adalah minus 1. Kemudian yang C ini adalah minus 4 ya. Nah, sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ini ternyata 5 dikurang 1 dikurang 4 itu nilainya beneran 0, hasilnya 0. Maka T-nya itu ada dua pilihan, yaitu T-nya sama dengan 1 atau T-nya sama dengan C per A. C itu adalah minus 4, A-nya adalah 5. Sehingga T-nya itu sama dengan minus 4 per 5. Berarti waktunya ada dua nih. 1 atau minus 4 per 5. Nah, mana nih yang kita pakai? Jelas yang kita pakai adalah yang ini. Kenapa? Karena waktu itu kan besaran skalar. Ya. Jadi waktu itu tidak mungkin bernilai negatif. Waktu itu selalu bernilai positif. Maka yang ini tidak kita pakai. Maka jawabannya adalah T-nya sama dengan 1 detik. Ya.